Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan perkenalkan nama saya Muhammad Azam Hakim, mahasiswa TIF kelas sore dengan NIM 191065206. Pada kesempatan ini saya hendak sedikit merangkum materi dengan judul Sains berbasis nilai di dunia muslim. Adapun poin-poin yang akan kita bahas kali ini: 1. Apakah sains itu tidak bebas nilai? 2. Mengapa sains harus diinspirasi oleh nilai? Dan ketiga, contoh konkret dari sains yang berbasis nilai. Kata bebas nilai ilmu pengetahuan sering diganti dengan istilah sains netral. Kata netral itu sendiri biasanya diartikan tidak memihak. Artinya sains tidak memihak pada kebaikan dan tidak pula pada kejahatan. Bebas nilai, value free, itulah yang disebut dengan sains netral. Sedangkan lawannya ialah sains yang terikat, yaitu terikat dengan nilai atau berbasis nilai. Lantas manakah yang benar? Apakah sains seharusnya bebas value atau terikat dengan nilai? Persoalan lain adalah apa untungnya bagi sains itu netral, bebas nilai, dan apa pula untungnya bila sains itu tidak bebas nilai. Bila sains dianggap bebas nilai, maka keuntungannya ialah perkembangan sains akan cepat terjadi karena tidak ada yang menghambat atau menghalangi peneliti dalam melakukan pemilihan dan penetapan objek yang hendak diteliti, menentukan cara meneliti tatkala menggunakan produk penelitian. Bagi orang yang menganggap sains itu tidak bebas nilai, maka akan dibatasi oleh nilai baik dalam memilih objek penelitian, cara meneliti dan menggunakan hasil penelitiannya. Sebagai contoh, tatkala akan meneliti bagaimana cara kerja jantung manusia, orang yang beraliran sains tidak bebas nilai alias terikat akan mengambil jantung hewan yang dipandang paling mirip dengan jantung manusia untuk dijadikan objek yang diteliti, karena kalau mengambil jantung asli manusia maka dianggap melanggar nilai-nilai agama dan budaya. Adapun orang yang menganut paham sains bebas nilai maka akan mengambil jantung manusia yang sudah mati sebagai objek yang diteliti tanpa mempertimbangkan apakah itu melanggar nilai-nilai agama ataupun tidak. Dengan sifatnya objektif, maka persoalan tentang bebas nilai dan tidak bebas nilai kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tergantung pada asas kemanfaatan. Sebagai contohnya adalah pisau, yang mana pisau digunakan untuk apa saja, terserah penggunaannya. Pisau itu dapat digunakan untuk membunuh dan juga dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Demikian teori-teori sains, ia dapat digunakan untuk kebaikan dan dapat pula untuk kejahatan, tergantung penggunaannya. Arti sains tidak memihak pada kebaikan dan tidak pula pada kejahatan. Oleh karena itu, bila kita memilih paham sains netral atau berbebas nilai, maka kerugiannya ialah ia akan melawan keyakinan. Misalnya keyakinan yang berasal dari agama. Hal lain yang paling merugikan kehidupan manusia ialah bila paham sains bebas nilai telah menerapkan pahamnya pada aspek aksiologi, maka mereka dapat saja menggunakan hasil penelitian mereka untuk keperluan apapun tanpa mempertimbangkan nilai. Misalnya memproduksi bom atom pada dasarnya tidak bersalah. Namun, apabila bom atom tersebut digunakan untuk menghancurkan pihak lain, maka sebenarnya manusia telah mengajarkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, masalah penting tentang sifat bebas nilai atau bebas nilai kebenaran ilmu pengetahuan sains bukan terletak pada kehendak bebas manusia dalam hal pemanfaatannya. Apakah kebenaran itu untuk suatu kebaikan atau sebaliknya? Karena dari segi inilah diduga banyak penyelewengan makna bebas nilai kebenaran dan ilmu pengetahuan sains yang hanya untuk kepentingan sekelompok manusia tertentu. Akan tetapi yang dimaksud bebas nilai dalam ilmu pengetahuan adalah seorang ilmuwan yang harus bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen. Kebebasan inilah nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.